warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Selviana Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, untuk dapat mengakses baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara. Beberapa aplikasi ini yang menjembatani akses mikrotik router, dan diantaranya adalah keyboard, serial konsol. Kemudian pada keyboard ini bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC yang melalui CLI. Kemudian ada serial konsol. Nah, Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, API, kemudian QuickSet dan Webbing atau HTTP, kemudian ada McDelnet, kemudian ada lokal ini mailbox, terminal menu, kemudian bisa juga menggunakan mikrotik app sendiri. Nah, untuk mikrotik app sendiri ini bisa diinstal pada Android ataupun iOS. Kemudian yang kedua yaitu akses router menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri, dia available tersedia di Windows, sedangkan terkait Mac OS atau Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk menghubungkan antara router dan laptop itu bisa dihubungkan dengan kabel LAN atau yang biasa kita sebut dengan kabel UTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan agar dapat mengaksesnya, kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin. Lalu untuk di bagian password bisa dikosongkan saja. Nah, langsung saja kita tekan caranya. Di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk ke Winbox itu kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Di sini saya menggunakan MAC address, untuk IP-nya ini masih kosong. Nah, kemudian teman-teman bisa klik saja, kemudian klik connect. Oke, ini adalah tampilan awal dari mikrotiknya. Dan sekarang kita sudah bisa mengakses router boot menggunakan Winbox. Selanjutnya yang ketiga yaitu menuliskan IP address pada Winbox. Di sini kita akan membahas mengenai menu hash 6 IP address pada Winbox. Dengan langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama router boot. Yang kedua, kita akan memberikan IP address pada router boot. Di sini kita masuk ke Winbox. Di sini kita masuk. Jika sudah masuk ke aplikasinya, teman-teman bisa ke sistem, kemudian pilih yang Ijen Jutina. Di sini saya akan memberikan nama sesuai dengan nama saya saja. Teman-teman bisa berikan nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan beri nama, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, di sini namanya sudah berganti, kemudian kita akan mengubah IP-nya. Di sini kita pilih yang menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, di sini masih kosong. Cara mengisinya, teman-teman bisa klik tanda plus ini, kemudian masukkan IP yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan masukkan IP-nya 24. Kemudian untuk networknya ini biarkan kosong. Untuk internet kita menggunakan internet 2. Kemudian jika sudah, kita klik apply, kemudian nah, ini sudah ada. Selanjutnya yang keempat yaitu pengenalan tampilan klasik pada Linux. Jadi pada bagian connect ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini terdapat opsi user yang digunakan dalam akses demokratik. Jika kalian belum pernah update, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya ini jika sudah diganti harus masukkan passwordnya, tapi jika belum ini masih kosong. Nah, selanjutnya pada menu, jadi ini adalah hostname pada mikrotik, lalu ada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian ini adalah cloud host download. Pada time ini merupakan beberapa lama mikrotik
cek kita diaksesnya dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika kita berhasil terkonek. Pada bagian atas adalah informasi login yang sudah saya sebelumnya sebutkan. Ini ada versi Windows merupakan versi IP atau kemudian ini option inbox gitu. Di bawahnya terdapat menu session yaitu untuk menyimpan session dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo dan redo. Undo dan redo dan save mode yaitu untuk mode remote akses. Terdapat juga session ada update untuk beberapa lama waktu router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router dan ada CPU pada router dan ada tanggal serta waktu yang kita akan di bagian sebelah kiri. Ini adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Inbox yang akan kita bahas. Satu persatu yang dimulai dari Quickshot. Nah, Quickshot ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, Bridgenet, wireless, dan seterusnya. Kemudian ada Kapusman ini digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada interface ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, IP, tone, VLAN, dan sebagainya. Kemudian ada wireless. Ini digunakan untuk konfigurasi wireless and extreme to Lesla, kemudian access list, registrasi, connect list, dan sebagainya. Kemudian ada break. Ini untuk menggabung port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan break wireless, breathing, dan sebagainya. Kemudian ada mesh. Ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Kemudian untuk IP ini adalah menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, virtual VPN, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini routing. Routing ini jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, ASDF, BGP routing, filter bijak regional. BGP routing filter, bidirectional forwarding, Dekesion, dan lainnya. Kemudian sistem fitur paling banyak digunakan yaitu reset konfigurasi di paket reboot, sertifikat, clock, login, search, atau boarding, dan lainnya. Kemudian ada GIOS. GIOS ini digunakan untuk konfigurasi manajemen simple GIOS TRI-HTB, manajemen prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk file ini, isi hard disknya merupakan biasanya itu untuk file backup konfigurasi. Kemudian log ini untuk melihat aktivitas router dalam bentuk logbook, bisa diatur di menu sistem. Kemudian radius ini digunakan untuk radius client atau pakai Winman setting di sini. Kemudian tools ini merupakan bandwidth, test internet, SSH, trackeret, grabbing, dan lain-lain. Kemudian untuk no terminal ini jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Kemudian untuk no terminal ini jika ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Yang kelima yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, di sini kita akan mengakses virtual router mikrotik pada Pinet Lab dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya Pinet Lab adalah aplikasi alat outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapkan lebih dulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik kita. Juga persiapkan untuk aplikasi inbox-nya dan kita akan melakukan koneksi antar IP dan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini teman-teman pastikan sudah menginstal Pinet Lab-nya. Kemudian di sini saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari mikrotik kali ini. Nah, di sini kita akan tambahkan perangkat mikrotik dengan klik kanan atau pilih node. Di sini kita pilih mikrotik router OS. Kemudian untuk ikonnya ini router PNG.
Oke, semua option ini kita hapus saja. Kemudian setelah ini, jika sudah bisa putar dan 8 supaya kita bisa mengakses produk ini dengan aplikasi Netflix, kita harus menambahkan network di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih network. Untuk namanya ini saya akan memberikan nama Mikrotik. Kemudian untuk depannya ini ada banyak sekali tipe, mulai dari cloud 1 sampai dengan cloud 9 dan sebagainya. Nah, jika untuk manajemen cloud, nanti kita akan mendapatkan IP private tipe C, yaitu dengan IP 192.168.sekian. Kemudian untuk cloudnet yang ini, cloudnetnya kita akan mendapatkan IP tipe yang 10.10.10 sekian. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakannya manajemen cloud saja. Kemudian kita save. Jika sudah, ini bisa kita hubungkan dengan Mikrotik dengan ISP-nya. Di sini kita save. Nah, kemudian untuk dapat terhubung ke Winbox itu teman-teman bisa buka terminal di Mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada Mikrotiknya. Nah, ini kita login. Loginnya menggunakan nama default yaitu admin. Kita enter, kemudian untuk passwordnya kita kosongkan saja. Nah, ini untuk tujuan versi the server license ini saja 0. Kemudian ini teman-teman mau membuat passwordnya, mengganti password atau tidak. Jika tidak bisa, kemudian jika sudah dituliskan IP address-nya yang didapatkan beberapa dengan komen IP address print. Nanti jika kita sudah ketikkan komen IP address print, itu nanti akan keluar beberapa IP yang bisa kita dapatkan melalui DHCP. Nah, di sini untuk IP address-nya bisa langsung kita rasikan pada Winbox ini. Di sini sudah otomatis ada ya. Nah, ini kemudian kita bisa klik saja. Kemudian kita bisa klik saja, kemudian untuk langsung saja kita klik connect. Oh ya, untuk passwordnya karena tadi saya masih kosong, jadi dihapus saja. Oke, jadi seperti ini tampilan dari Mikrotiknya. Selanjutnya yang keenam adalah Webfig, adalah metode akses router yang bisa kita gunakan untuk Mikrotik yang berbasis halaman browser. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama seperti Winbox. Webfig ini support IPv4 dan IPv6, juga support HTTP dan HTTPS. Dari Webfig ini juga dijadikan alternatif dari Winbox. Nah, untuk akses router buat via Webfig ini bisa dengan mematikan IP router pada browser atau dengan http://2 kali kemudian masukkan IP. Nah, untuk tampilan halaman browser Webfig ini teman-teman bisa lihat gambar itu. Kemudian cara menggunakan website, kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada Mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dinamis pada topologi dari ESP. Yang ketujuh adalah quickset. Jadi OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu menu quickset. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja dan hanya dapat digunakan pada Mikrotik Super Wireless. Quick dapat diakses melalui inbox ataupun website. Yang kedelapan adalah telnet dan SSH. Jadi remote access telnet dan SSH ini merupakan mata pelajaran yang digunakan juga dalam mengakses router OS based on terminal command dan interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu. Ambil alamatnya pada laptop seperti tadi. Nah, jadi akses router via teks atau CLI dapat digunakan melalui SSH, telnet console, terminal box, dan terminal web. Telnet dan SSH juga digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah ini dikatakan dia kurang aman sedangkan SSH dia lebih aman. Untuk telnet ini bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH yang dia lebih aman.
Agar dapat mengakses browser biar aman terhadap kejahatan telnet, maka bisa menggunakan aplikasi VPN lain seperti VPN dan lain sebagainya. Untuk prakteknya di sini saya akan menggunakan aplikasi Putih. Untuk Putih ini menggunakan IP addressnya dari internet. Kita masukkan saja IP-nya seperti ini, kemudian kita klik open. Untuk warnanya ini by default, di sini kita bisa login saja, masih admin namanya. Kemudian ini di sini kita sudah mengakses dengan Putih. Di sini teman-teman bisa ketikkan saja telnet, kemudian masukkan IP dari PINnya jika sudah mengetikkan IP-nya. Kemudian untuk per defaultnya itu 23, jadi kita ketikkan per 2, ini 23, kemudian kita enter. Di sini kita akan login sebagai admin, kemudian untuk passwordnya ini dikosongkan saja. Kalau sudah diganti, ditentukan passwordnya apa. Nah, di sini kita akan berhasil mengakses dengan komen yang terakhir, yaitu konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses internet router OS serial console sendiri. Ini adalah cara yang digunakan untuk mengakses internet ke router OS serial console sendiri. Ini adalah cara lain untuk teramat di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak diremote pada Winbox. Perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua dua router itu bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang bisa tersedia pada port konsolnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol. Jadi serial console digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface pada grafik. Serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install dan file serial console juga membutuhkan kabel DB9 atau sound converter USB dan DB9 serta menggunakan program Hyperterminal 115200 pada data bit 8 parity non-stop bit 1 dan flow control non. Kemudian cara menggunakan serial console sendiri, kita dapat menggunakan terminal seperti Putih. Kemudian pilih connection type, kemudian type serial dan disesuaikan serial lainnya. Kemudian ke beberapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial lainnya beberapa di menu device manager. Lalu untuk speednya ini bandwidthnya 115.200. Khusus perangkat demokratik dan koneksi di depannya bisa menggunakan serial. Oke, jadi seperti itu pembahasan pada bab 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.